Baik, sebelum kita mulai, para peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu dan menggunakan background yang telah tersediakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik. Bagaimana? Baik. Alhamdulillah ya, semuanya baik-baik saja. Baik, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang yang terhormat Bapak Indra Permana Esos MM selaku Kaprodi Bisnis Digital, yang kami hormati Bapak Najamuddin Dwi Miharja, Eskom Mkom selaku dosen Universitas Pelita Bangsa, yang kami hormati Bapak Muhammad Nidausalam, SEME selaku pemateri seminar. Dan sekali lagi, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta seminar bisnis digital siang hari ini dengan topik yang dibawakan yaitu mengoptimalkan potensi bisnis dengan digital marketing. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas izinnya kita dapat melaksanakan seminar online pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Najwa Az-Zahro selaku pembawa acara seminar pada siang hari ini. Sebelum dimulainya acara, saya akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Pelita Bangsa, yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Setelah itu kita akan menuju ke acara inti yang akan dibawakan oleh pemateri. Dan yang kelima, diadakannya sesi foto bersama. Dan yang terakhir, ada pembacaan doa dan sekaligus penutup. Selanjutnya, kita akan memulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Pelita Bangsa.
Universitas Pelita Bangsa berkomitmen dengan kualitas terdepan. Universitas Pelita Bangsa membangun pendidikan yang bermutu. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia, bersatu membangun Indonesia. Sama Kemenkes dulu. Iya, dekat Kas. Baik, acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kepada Saudara Syahadat Al-Fayyad, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat, Bapak Indra Pramana SSNM, selaku Kaprodi Digital. Yang terhormat, Bapak Najamuddin Wiharja, Eskom Mkom, selaku pengampu materi kuliah pemrograman. Yang terhormat, pemateri kita pada kali ini, yaitu Bapak Nidal Salam FEME. Pada siang hari yang cerah ini, saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi pada seminar kali ini dengan tema mengoptimalkan potensi bisnis dengan digital marketing. Di saat teknologi yang makin berkembang, penting bagi kita memahami bagaimana memanfaatkannya di dalam dunia bisnis. Dalam sesi ini, kita akan menjelajahi strategi-strategi inovatif untuk mencapai keunggulan kompetitif melalui pemasaran digital. Mengingat waktu yang terbatas, saya tidak akan panjang lebar. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu karena sudah hadir pada seminar ini. Semoga seminar ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih disampaikan. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh dosen mata kuliah pemrograman komputer kepada Bapak Najamuddin Dwi Miharja, Eskom Mkom, waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, karena lagi batuk-batuk, terima kasih sudah melaksanakan seminar. Silakan dilaksanakan dengan baik-baik. Saya harap semuanya merhatiin, terus kalau bisa pertanyaannya dibuat semenarik mungkin ya, supaya pengetahuan kalian bertambah. Itu saja sih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waktunya saya kembalikan ke MC ya. Baik, terima kasih, Pak. Sambutan yang terakhir yang akan disampaikan oleh Kaprodi Bisnis Digital kepada Bapak Indra Permana,
Esos MM, waktu dan tempat dipersilakan. Oh, Bapak Kaprodinya kita mungkin ada kendala ya, jadi belum bisa masuk ke Zoom kita hari ini. Oke, kita skip aja. Langsung acara selanjutnya. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Bapak Muhammad Didaus Salam SEME yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Mas Denny Abdul Amin. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Bapak moderator. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Nana. Mbak Nana yang narasi ya? Kedengaran suaranya? Halo? Dengeran. Halo? Halo? Ya, baik, saya lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kaprodi Bisnis Digital Universitas Pelita Bangsa yang kemungkinan belum hadir ya, belum bisa bergabung pada kesempatan kali ini. Bapak Indra Permana Esos MM. Yang terhormat Bapak Muhammad Najumuddin Dwi Miharji Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah pemrograman, di mana mata kuliah pemrograman di situ adalah salah satu mata kuliah yang penting di dalam prodi bisnis digital, di mana pemrograman merupakan intisari ya dari sebuah produk digital. Tanpa adanya pemrograman, produk digital tentunya tidak akan lahir. Berikutnya yang saya hormati narasumber pada hari ini yaitu Bapak Muhammad Didaus Salam SEME serta teman-teman para audiens yang hadir pada webinar pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Denny Abdul Amin selaku moderator pada webinar hari ini. Pertama-tama karena masih di bulan Syawal, bagi yang muslim, saya juga mewakili para panitia penyelenggara ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, mohon maaf lahir dan batin. Sebelum memulai acara inti pada hari ini, perlu saya sampaikan kepada teman-teman para audiens untuk dapat menyiapkan sebuah pertanyaan, catatan pertanyaan kepada narasumber kita. Karena nanti kita akan ada sesi tanya jawab ya, sesuai dengan tata tertib yang sudah dibagikan ke dalam grup webinar. Pertanyaan dikirim melalui kolom chat. Kemudian saya akan mempersilahkan peserta untuk melakukan pertanyaannya kepada narasumber. Sesuai dengan judul webinar hari ini, yaitu mengoptimalkan potensi bisnis dengan digital marketing. Kita akan belajar bagaimana cara mengoptimalkan atau memaksimalkan sebuah potensi bisnis atau peluang bisnis dengan menggunakan digital marketing, baik dengan menggunakan ads maupun dilakukan secara organik sesuai dengan algoritma masing-masing platform. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, saat ini adalah era digitalisasi. Semua sudah bertransformasi dari yang sebelumnya dilakukan secara konvensional menjadi digital. Contohnya seperti halnya ojek misalkan. Yang dulu kita mesti harus ke pangkalan untuk memesan ojek, sekarang sudah bisa dilakukan secara online. Lalu delivery makanan juga sekarang sudah
bisa menggunakan aplikasi online. Belanja pakaian, elektronik, spare part, bahkan kendaraan bisa dipesan melalui online gitu, aplikasi online. Yang menarik mengenai tiket pesawat, yang dulu mungkin ketika kita ingin memesan tiket pesawat itu kepada agen-agen yang terdapat di kota-kota besar di luar wilayah bandara. Saat ini sudah banyak pihak ketiga yang menyelenggarakan aplikasi booking tiket dengan sistem yang sudah terintegrasi langsung oleh penyedia tiket melalui IP address-nya langsung. Jadi semua informasi, ketersediaan tiket, harga, maupun status booking pembayaran secara otomatis sudah terintegrasi dengan sistemnya. Penyedia layanan yang saya sampaikan tadi bukan merupakan perusahaan kecil, tetapi perusahaan besar yang dapat menenggelamkan perusahaan-perusahaan kecil dengan perputaran uang yang begitu sangat luar biasa. Dari studi kasus itu kita bisa pelajari bahwa setiap perusahaan harus dapat mengikuti perkembangan teknologi saat ini agar perusahaannya tetap eksis, beroperasi tanpa mengenal perubahan zaman. Oleh karena itu minimal kita pelajari tentang bagaimana transformasi digital marketing itu terjadi serta menguasai digital marketing baik melalui media sosial, marketplace, maupun melalui website. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Bapak Muhammad Nidaus Salam. Selamat siang Bapak Nida. Ya, selamat siang. Kabar sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Izin sedikit saya sampaikan profilnya ya Pak. Ya, silakan Beliau Mas. adalah ya, beliau adalah seorang pembelajar yang gemar berjualan. Bapak rumah tangga yang hobi main game, melakukan usaha pemasaran produk, baik produk pribadi maupun produk lain dengan digital marketing. Lalu pengalaman bekerjanya, beliau pernah menjadi seorang manajer keuangan di salah satu bank di Indonesia pada tahun 2012 hingga 2019. Dan saat ini beliau bekerja di PT Al Marketing Digital Kreatif sebagai co-founder. Semoga kita bisa mendapatkan banyak ilmu dari pengalaman beliau serta dapat mengetahui lebih dalam tentang bagaimana mengoptimalkan atau memaksimalkan sebuah bisnis dengan digital marketing. Silakan Bapak Nidaus Salam, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih sudah diberikan waktunya. Izin saya share screen ya. Silakan Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya dan terima kasih juga kepada teman-teman. Ini jumlah partisipasi sudah 100 orang, alhamdulillah. Cukup banyak. Ya, kali ini kalau di brosur itu Bapak Najmuddin memberikan ini materi, cuman mungkin lagi kurang sehat. Betul Pak. Iya, jadi dilangsungkan ke saya. Oke, terima kasih. Saya mulai aja materinya. Materi ini berjudul mengoptimalkan potensi bisnis dengan digital marketing. Nah, sebelum kita mulai, saya mau sedikit survei dikit. Siapa aja yang sudah memiliki bisnis dengan menggunakan digital marketing? Coba di chat, di kolom chat, di komen. Yang belum, nah nanti kita akan bahas ini lebih banyak kepada yang sudah atau belum gitu ya. Kita mengarah ke sana gitu. Jadi biar teman-teman endingnya nanti bisa langsung ke praktek, pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan kebutuhan teman-teman kan gitu. Yuk, kalau bisa dibantu di kolom chat, dituliskan udah punya bisnis atau belum.
Ya, belum ada yang ngechat, ayo dong. Nanti kita mulai ini sembari ini ya. Ayo dong. Bang Bulan sudah chat ya. Oke. eh Mulai aja. Ini abaikan. Ini sudah disampaikan tadi sama Pak Mas Moderator. Oke. Sekarang kita akan ngebahas tentang perkenalannya dulu ya. Apa ini pengantar dulu. Jadi ada istilah zaman sekarang itu attention is a new currency. Jadi perhatian itu adalah mata uang baru. Nah, sehingga banyak sekali orang sekarang yang berkeinginan jadi orang terkenal. Jadi sempat ada survei tahun kemarin itu ya di Amerika, hampir 70% anak-anak muda itu pengen jadi YouTuber. Nah, mungkin juga berlaku kepada teman-teman sini, ada 100 orang mungkin ini pengen juga jadi ini apa influencer TikTokers atau YouTubers atau Instagram gitu ya, atau di Twitter dan segala macamnya. Nah, hal ini membuat peluang baru dalam digital marketing. Nah, tadi Mas Moderator sudah menyampaikan bahwa digital marketing atau marketing di dunia digital, ya, itu ini pemasaran di dunia digital sekarang sudah merambah ke segala lini, gitu kan, mulai dari ojek tadi disampaikan, pesan makan dan segala macamnya, dan ini sangat merubah perilaku kita gitu kan. Ini bahkan kayak Zoom meeting seperti ini aja, webinar ini aja beberapa tahun lalu belum biasa dilakukan itu kan. Sekarang di dinas-dinas, instansi, rapat maupun penyampaian materi cukup dengan Zoom gitu ya. Nah, ini sebenarnya menjadi dua sisi mata uang. Dia bisa menjadi peluang, tapi bisa juga menjadi tantangan. Peluangnya adalah kita bisa cari uang di London, di Amsterdam, di Papua, di Maluku, dan segala macamnya. Sebaliknya, usaha toko kita di depan rumah bisa jadi sepi. Banyak sekali toko-toko offline itu menjadi sepi pembeli. Kenapa? Karena ketika membandingkan produk yang mereka jual dengan produk yang ada digital, baik secara harga maupun kualitas tidak relevan. Nah, itu sebagai pengantarnya bahwa apa yang akan kita pelajari, kita akan mencari attention. Jadi digital marketing itu passwordnya ada attention. Jadi sebanyak mungkin kita mencari attention, sehingga logika kayak gini. Anggap kita punya toko, kita ingin mendatangkan sebanyak mungkin orang ke toko kita. Oke. Nah, sebelum kita mulai, ini ada sebuah quote menarik dari Gary Vaynerchuk. The reason the rich can give away their secrets is because 99% of people don't take action. Jadi banyak sekali e-course maupun tutorial di YouTube, di Twitter, di TikTok, bahkan yang berbayar seperti di Udemy, Coursera, di Shopee gitu kan, segala macam, banyak sekali orang buka-bukaan tuh rahasianya. Tapi kok mereka nggak takut ditiru, karena 99% orang yang mendengarkan atau bahkan membeli itu tidak mempraktekkan. Nah, jadi percuma kalau kita belajar selama beberapa menit ke depan kalau seandainya tidak dipraktekkan. Jadi luangkan sedikit waktunya, mungkin yang lagi main game sebentar di pause, nggak bisa game online. Ditinggalkan sebentar, kalau yang lagi makan ditinggalkan sebentar, sebentar aja kita akan membahas ini sehingga nanti teman-teman punya minimal setelah ini mau apa, kan gitu ya. Oke, daripada ngabisin waktu untuk dengerin orang nggak jelas ngoceh gitu kan, mending ngaji atau main game. Oke, sebelumnya kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim, dan doa menurut kepercayaan masing-masing. Nah, sambil yang sedang di depan laptop atau di depan komputer ini HP-nya bisa ditik udah punya bisnis belum ya? Oke. Nah, ini fun fact. Jadi
data menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia itu 99,99% itu ada pengusaha di Indonesia itu 99,99% adalah UMKM. Nah, kemarin ketika corona melanda, UMKM jatuh bangun. Jadi ada program dikeluarkan pemerintah, program prakerja, program apa banyak sekali program dikeluarkan pemerintah untuk menopang usaha UMKM itu kembali stabil. Dan alhamdulillah kembali stabil beberapa saat yang lalu. Cuman terakhir di tahun kemarin hingga tahun ini ekonomi kita kembali melesu. Bukan karena tidak adanya barang, tapi menurunnya daya beli. Jadi Lebaran tahun ini tak sesemarak Lebaran tahun kemarin gitu ya. Dan banyak hal, mungkin teman-teman ngelihat kayak yang biasanya rame di tempat tersebut, kok tahun ini sepi. Bahkan Shopee pun menurut data yang mereka rilis, Tokopedia juga mengalami penurunan penjualan. Nah, sebenarnya ini bisa jadi peluang, bisa jadi tantangan. Peluangnya apa? Berarti saatnya kita meraih pasar di luar negeri, kan gitu ya. Tantangannya apa? Ya berarti produk kita emang kurang menarik gitu kan. Atau ya itu urusan pemerintah lah kalau masalah ini mikro dan makronya ya. Nah, intinya adalah kita perlu lebih melek digital marketing. Lebih banyak ruang yang belum kita raih, belum kita gapai di digital marketing. Nah, teman-teman yang saat ini berkuliah di jurusan digital harusnya lebih concern terhadap ini. Jadi jangan sampai ketika lulus ujung-ujungnya pengen jadi dosen, tapi ujung-ujungnya pengen mengaplikasikan ilmu yang dipelajari ke dalam karya nyata. Entah nanti dalam karya nyatanya diperlukan untuk mengajar, ya itu hal lain, sah-sah saja. Namun jangan sampai ilmunya hanya sekedar nongkrong di otak saja. Lebih baik dipraktikkan. Nah, ini contoh digital marketing yang saya lakukan beberapa saat lalu. Nah, gitu ya. Ini contoh, ini sederhana. Jadi kayak, kok dia cepat sekali. Oke. Nah, ini contoh, ini salah satu usaha saya, yaitu usaha cetak Yasin. Kita skip aja ya, nggak usah ini, no flexing-flexingan. Jadi, cetak buku Yasin aja, itu saya bisa merambah ke Amerika gitu kan. Ke Singapura, Malaysia, bahkan beberapa kota itu biasa lah kalau seandainya di dalam lokalan. Nah, cuman yang menjadi masalah adalah produk yang sesederhana itu aja itu bisa meraih pasar luar, pasar yang lebih masif itu kan. Nah, bayangin kayak pengusaha-pengusaha lain di sekitaran kita aja, misalnya kayak di depan rumah, di sebelah kosan, yang berusaha nyari pelanggan, padahal produknya teman-teman tahu bagus. Nah, kan teman-teman bisa ngejualin produk mereka, kan gitu ya. Nah, contoh produk Yasin tadi juga bukan saya produsennya, teman saya produsennya. Saya membantu menjualkan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang apa biaya dalam menjalankan digital marketing. Yang pertama niat, kan gitu ya, intention dulu. Nah, dengan adanya niat, first closing jadi terasa gampang diraih. Terkadang beberapa orang yang ngakunya pengen main digital marketing, sulit sekali merasakan closingan pertama. Kadang sebulan belum berhasil, 2 bulan belum berhasil, akhirnya bulan ketiga nyerah. Atau seminggu berhasil, tahu-tahu langsung ini minjem di bank gitu, akhirnya kurang baik. Nah, pertama adalah niat dulu. Yang kedua, waktu. Jadi sama seperti usaha lainnya, digital marketing adalah sebuah usaha yang membutuhkan waktu, serta effort, serta connection, follow up, dan sistem. Nah, kuncinya itu adalah pada riset. Jadi ketika teman-teman pengen memulai atau membahas hal ini pertama digital marketing, itu semuanya berbasis data. Jadi kayak riset. Misalnya gini, kebutuhan Indonesia
akan beras tahun ini diprediksi sekian. Nah, ketika ngelihat peluang itu ada, teman-teman jualan beras itu enak. Tapi misalnya nih, kita jualan baju koko ketika bukan pada saat-saat ritual Muslim seperti Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha, itu jadi agak sulit kan gitu kan. Kecuali kalau teman-teman pengusaha yang sudah running well, udah jalan sebelumnya. Tapi ketika teman-teman mau buka usaha baru yang belum diriset bahwa produk tersebut akan laku, itu akan mengalami kesulitan. Yang kedua, keyword. Nah, berbicara masalah keyword, ini bukan hanya berlaku di Google saja atau di SEO, tapi di segala macam sosial media dan apa yang kita gunakan kan gitu ya. Misal kayak teman-teman pengen nyari video TikTok gitu ya, berkenan dengan apa gitu ya. Nah, dengan kata kunci itu menjadi jalan masuk teman-teman main di digital marketing. Misalnya kayak teman-teman pengen jualan mouse laptop gitu ya. Nah, kata kunci apakah yang dicari orang kan gitu ya. Misal kayak mouse ini digital atau kayak kemeja koko lengan panjang pria shimmering misalnya gitu ya. Nah, semakin menarik kata kunci yang teman-teman gunakan akan semakin mempermudah proses digital marketing. Nah, yang ketiga adalah copywriting. Di samping saat ini media video dan gambar semakin berkembang dengan adanya AI dan segala macamnya, copywriting masih menjadi peranan penting dalam meraih attention di digital marketing. Jadi hal langkah awal yang perlu teman-teman kuasai adalah bagaimana menulis baik gitu ya. Bukan hanya menulis skripsi yang baik, tapi menulis iklan yang baik. Kemudian attention. Nah, ketika teman ini anggap seperti orang yang mampir ke toko, 3 detik awal itu akan mempengaruhi mereka stay atau leave atau bahkan menjadi pembelian. Nah, jadi perlu menjaga attention, kemudian testing. Nah, jikalau ada yang salah, dicoba lagi. Jadi kayak A/B testing kalau dalam ini Facebook Ads itu ya. Jadi ini ada beberapa promo, ada beberapa campaign yang kita lakukan, kita cari yang mana yang paling baik. Kalau udah ada yang baik, itu yang dilanjutkan. Kalau yang nggak baiknya, dicari tahu kenapa nggak baik kan gitu ya. Oke, nah flow chartnya seperti ini. Teman-teman dapetin pengunjung, traffic ini dalam artian lalu lintas orang yang masuk atau mampir ke postingan teman-teman, ke toko teman-teman. Kemudian ketika mereka melakukan interaksi berubah menjadi conversion. Kemudian ketika mereka sudah melakukan pembelian, berubah menjadi leads. Ketika leads tersebut mampu kita kontak ulang, itu adalah data buyer. Kemudian ketika bisa di upscaling, namanya funnel, dan kalau bisa diputar lagi namanya flywheel, ini flowchartnya. Nah, digital marketing workflow. Kok begini sih? Intinya ada di search engine, marketplace dan segala macam, kan kita bahas ke sini. Nah, pertama adalah website. Mungkin teman-teman yang kuliah di Pak Najmuddin mungkin udah biasa membuat website ya. Nah, jadi website itu tidak perlu bagus. Yang penting cepat menghasilkan, kan gitu ya. Kadang kita pengen buat website yang cantik, tapi ternyata loading dan nggak menarik secara penjualan. Itu perlu koreksi ulang. Nah, buat website gratisan banyak zaman sekarang ya. Jadi kayak Tenweb, terus kemudian banyaklah buat website gratisan. Nah, perlu lagi teman-teman ini lebih ahli dari saya nih masalah perwebsitean. Nah, sosial media. Sosial media itu bukan hanya yang biasa kita gunakan. Ternyata banyak loh peluang yang bisa teman-teman raih di luar
lingkup yang biasa digunakan kan gitu ya. Jadi mungkin teman-teman biasa menggunakan Instagram, TikTok, YouTube. Ternyata ada juga loh kayak Reddit, Quora, LinkedIn, Pinterest dan segala macamnya. Itu bisa juga teman-teman gunakan sebagai media penjualan ataupun media menarik attention. Jadi kalau seandainya teman-teman malas jualan, pengen jadi influencer aja, sah-sah aja kan gitu ya. Yang penting untuk di apa? Koreksi adalah pertama punya akun, banyak followers, reachment-nya bagus, engagement-nya bagus. Jadi kami juga melakukan jual beli akun gitu ya. Jadi kayak banyak sekali orang-orang tuh sekarang lagi butuh-butuh akun dengan followers besar, dengan reachment besar, dan ada juga yang sanggup bayar mahal hanya untuk diposting di beberapa akun sosial media kan gitu ya. Dan itu peluang besar teman-teman. Jadi nggak serta-merta namanya main digital marketing itu adalah jualan barang, tapi jualan attention itu juga peluang yang bisa diperoleh dari digital marketing. Sehingga memiliki sosmed bukan hanya sebagai pemuas hiburan semata, tapi juga dapat berkonversi menjadi sebuah keuntungan dan pendapatan bagi teman-teman. Nah, marketplace kita kenal adalah ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, ada eBay, ada Amazon dan segala macamnya. Itu sebenarnya semuanya kan free. Jadi kalau saya teman-teman mau memulai tanpa punya apapun dari nol misalnya gitu ya, bisa memulai dari marketplace gitu ya. Itu cara paling sederhana sekali memulai bisnis online. Eh, bisa nargetin dengan cara display produk, memberikan review dan testimoni, fast and good response, battle on price, dan controlling on profit. Nah, ini ada cara blacknya gitu ya. Jadi kayak teman-teman market ini jadi kan saat ini saling saling review. Jadi pura-pura beli di toko sebelahnya itu kan, di toko temennya, akhirnya nge-review ngasih bintang bagus itu kan. Nah, itu bisa juga diterapin kalau saya teman-teman mau memulai bisnis di marketplace. Oke, ini sebenarnya lebih dioptimalkan untuk pembuatan konten ya di SEO. Ini materi yang saya sampaikan di pertemuan kelas sebelumnya. Mengoptimalkan konten untuk mesin pencari dalam meningkatkan SEO copywriting. Dan ini bisa diterapkan untuk teman-teman semuanya. Jadi kalau seandainya banyak yang curhat gitu ya, yang atau tanya-tanya itu, saya mau mulai dari mana? Nyari penjual, nyari barang dulu atau nyari pembeli dulu? Nah, ini kadang pertanyaan menarik nih. Kalau seandainya saya mau mulai bisnis, nyari pembeli dulu atau nyari barang dulu? Kadang orang nyari barang dulu. Kalau menurut kami selaku marketers, itu barang itu akan lebih gampang dijual kalau audiensnya kita udah mengerti. Misalnya kayak teman-teman mahasiswa, itu jualan modul kuliah, akun Netflix, atau ini Quillbot, itu menarik dijual. Tapi kalau seandainya teman-teman itu ditawarin tentang apa bibit jambu, bibit kelapa, kan kurang menarik. Nah, sehingga alangkah baiknya mengenal audiens dan kata kunci terlebih dahulu. Nah, jadi kayak teman-teman mau jualan sama siapa nih? Misalnya sama ibu-ibu komplek. Nah, apa yang dibutuhkan ibu-ibu komplek? Misalnya kayak peninggi badan anak, itu cocok tuh. Terus misalnya eh, kosmetik gitu kan, dan segala macamnya. Jadi mengenal audiens dan kata kunci. Yang kedua, menciptakan judul dan deskripsi yang menarik. Ini bukan hanya di per blog per blog kan gitu ya. Cuman di TikTok, YouTube itu judul dan deskripsi meta di TikTok gitu kan, itu menjadi penting. Tulis judul yang unik dan deskriptif untuk setiap postingan gitu ya, yang mencakup kata kunci. Ini masih belum banyak ya, belum ada yang ngechat ini. Udah punya bisnis belum ini?
Bisnis ini teman. Tuh baru Mbak Desi doang nih. Yuk yang lain. Berikutnya menciptakan konten berkualitas. Nah, ini kalau saya yang pengen mulai berbisnis menjadi influencer, memiliki konten berkualitas itu sangat penting. Mungkin teman-teman kenal Mr. Beast ya. Mr. Beast itu dalam setiap videonya itu paling tidak dia mengeluarkan uang miliaran rupiah untuk produksinya. Produksi satu buah video yang cuma 10 menitan itu miliaran rupiah. Dan itu konsisten dilakukan di setiap videonya. Nah, kembali itu akan menjadi aset penting dalam digital marketingnya dia kan gitu ya. Jadi lebih banyak lagi keuntungan yang bisa dia peroleh dari situ. Nah, jadi konten berkualitas sangat penting dalam uh, meraih attention di search engine optimization. Kemudian yang keempat, menggunakan kata kunci yang strategis. Yang kelima, struktur konten yang mudah untuk dibaca. Jadi sesuaikan dengan siapa pembacanya. Kalau seandainya nargetin teman-teman mahasiswa, sesuaikan dengan bahasa mereka. Nargetin bapak gitu ya. Targetin sesuaikan dengan bahasa mereka. Ibu-ibu sesuaikan dengan masa mereka gitu ya. Jadi semakin sesuai itu semakin menarik. Misalnya kayak contoh ada coach siapa yang terkenal akhir-akhir ini itu coach Justin gitu ya. Nah, jadi kan dia nyasar masyarakat Indonesia yang suka bola. Nah, bahasanya dia sesuaikan dengan bahasa mereka gitu kan, bahasa audiens mereka. Nah, itu penting untuk teman-teman ketahui. Mengoptimalkan URL, ini kalau di Blogspot, jaga agar tetap singkat, relevan, dan kaya kata kunci. Yang ketujuh, menggunakan backlink. Sama aja sih, di media sosial lain juga berfungsi. Jadi kalau video YouTube ditaruh di TikTok, ditaruh di Instagram, Twitter, dan segala macamnya, kemungkinan dia naik, kemungkinan dia lebih sering muncul dan ditonton orang itu lebih tinggi. Mengoptimalkan video, gambar, dan media lain. Kemudian optimasi seluler, memperbarui konten secara berkala, dan memantau kinerja Google, kinerja si SEO. Nah, ini kita baca SEO adalah strategi jangka panjang. Digital marketing sama seperti itu juga. Jadi nggak ada yang ketika posting di Shopee, tiba-tiba langsung ada pembeli, itu sulit sekali terjadi. Kecuali barang yang langka dan harganya murah kan gitu ya. Ketika buat postingan di Twitter, baru pertama terus pengen banyak yang like gitu kan. Bikin TikTok gitu kan, langsung pengen banyak yang kasih gift, kan sulit terjadi. Itu proses jangka panjang. Optimasi yang konsisten, mengikuti algoritma, serta menguasai clue-clue tadi, itu adalah kunci keberhasilan dalam pembuatan konten. Oke, sekarang, nah, kita ngebahas sedikit tentang AI. AI seperti ChatGPT itu akan membuat teman-teman lebih mudah sekali dalam membuat konten di zaman sekarang. Mbak Ros, mau pengen nanyain? Nggak jadi. Nah, jadi kayak buat konten gambar, video, dan artikel sekarang sangat dipermudah dengan AI. Jadi teman-teman nggak seperti saya berapa tahun terakhir gitu ya. Jadi cara buat sebuah artikel itu butuh seharian itu kan, buat video itu harus nyewa sana sini, nyewa orang yang ngomong, nyewa kamera dan segala macam. Sekarang di handphone aja udah cukup gitu ya. Nah, itu sebenarnya peluang yang bisa teman-teman bisa lakukan gitu ya. Ini GPTS, penting. Nah, kemudian masalah iklan. Nah, kalau pengen cepat dapetin attention, dapetin traffic adalah dengan cara iklan. Nah, dari awal teman-teman harus tahu bahwa iklan itu tidak selalu sukses kan gitu ya. Ini penting karena ngebuat kita jadi semakin paham bahwa
testing, dan testing itu menjadi penting dalam iklan. Teman-teman sadar nggak sih, ketika Coca-Cola yang sudah berdiri ratusan tahun yang lalu sampai sekarang masih ngiklan. Dan banyak lain, misalnya kayak McDonald's, Oreo, dan segala macam. Udah terkenal banget, Honda gitu ya. Masih aja ngiklan. Nah, karena ngiklan itu akan menambah penjualan serta membuat branding yang menarik. Bisa kayak istilah odol ya. Pasta gigi itu kan semua orang taunya odol. Padahal odol itu udah nggak jualan lagi di Indonesia. Di Eropa masih jualan pasta gigi odol. Di Indonesia nggak masuk lagi. Nah, itu yang menjadi trademark atau hal penting gitu ya ketika kita mau mulai beriklan. Iklan itu adalah metode mengeluarkan uang untuk mendatangkan traffic. Oke. Ini contoh iklan di Google Ads. Ini contoh iklan di Facebook Ads. Ini contoh iklan di Shopee. Nah, bagaimana menguasainya? Practicing, learning, and evaluating. How to find winning product. Nah, terus mau jualan apa? Nah, ini kita bahas tadi. Jadi, dalam logika pertama ekonomi, kalau teman-teman dulu IPS, belajar ekonomi, pasti pertama kali ngebahas tentang supply and demand. Jadi, ada penawaran, ada permintaan. Nah, teman-teman mau nawarin dulu atau mau nyari orang butuh apa dulu kan gitu. Nah, itu teman-teman boleh lakukan. Misalnya kalau udah punya produk ya tinggal cari siapa pembelinya itu kan. Terus kalau seandainya yang belum punya produk, cari siapa yang mau beli produk apa kan gitu. Jadi kemarin ada salah satu aplikasi kasir nasional itu lagi konsultasi sama saya tentang gimana cara ningkatin penjualannya. Apakah beriklan dulu atau eh, buat konten dulu gitu kan. Menurut saya kayak kan kamu udah terkenal, nggak perlu lagi kamu apa namanya ngiklan apa fokus di buat konten gitu kan. Kalau seandainya itu langsung tuju aja ke pengusaha-pengusaha tawarin produk ini kan gitu ya. Nah, itu yang teman-teman boleh cari tahu memulainya dari mana dulu. Ini produk. Oke. Nah, ini juga penting nih. Jangan pernah berpikir bahwa produk yang bisa dijual terbatas kepada produk fisik ya. Jadi banyak banget sekarang orang jualan produk digital. Entah itu sifatnya e-course, sifatnya video, sifatnya software, dan segala macamnya, jasa. Itu banyak sekali yang eh, bisa dioptimalkan kepada teman-teman yang baru mau mulai kan gitu ya. Jadi nggak serta-merta yang mau usaha tuh harus nyari produk fisik seperti kayak panci gitu kan atau motor atau rumah, tapi kayak jasa pembuatan konten atau jasa dubbing, eh, terus kemudian e-course, software, traffic itu banyak sekali dibutuhkan orang sehingga itu bisa menjadi project income asal tahu bagaimana memasarkan dan mengemasnya gitu ya. Oke, mungkin itu. Ini Robert Kiyosaki pernah bilang, most business think that product is the most important thing. But without great leadership, won't make a company success. Jadi kembali kepada teman-teman, personalnya sendiri. Produknya bagus, cara pemasarannya oke, tapi ternyata orangnya malas-malesan ya. Sulit juga kan gitu. Stop blaming, start doing, and see the result. Oke. Stop, be kreatif, bla bla bla. Oke, mungkin itu. Terima kasih kepada moderator. Sudah cukup lama saya ngoceh gitu kan. Saya kembalikan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah kirim chat mau dilihat dulu Pak kalau chatnya. Ya, ini baru belum. Novi Sadora belum pernah punya di bidang fashion and skincare.
karena kesulitan time management. Bisnis namanya Snackers Kue nih. Kuliner sampai saya berjalan sudah sekitar 8 bulan. Oke, siap-siap. Walaupun dari 100 orang baru 4 orang yang ngetik gitu, cuman nggak masalah lah. Setidaknya ada interaksi. Oke, terima kasih. Ini moderator kembalikan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Nida Salam atas pemaparannya. Sangat luar biasa kita dapat mempelajari tentang bagaimana memotivasi ya dari 99% orang yang mendengar tetapi tidak mempraktekannya. Oh ya, satu lagi tadi Pak Nida menyampaikan bahwa ada pemateri dari Pak Nijamuddin tidak bisa hadir karena memang beliau sedang kurang baik, kurang sehat. Kita doakan semoga Pak Najamuddin dapat kembali pulih, sehat kembali, melakukan aktivitasnya kembali. Ya, tadi saya sedikit singgung ada pemaparan tentang daya jual atau daya beli yang menurun, gitu kan. Terus memanfaatkan untuk dapat menjual keluar jika di dalam negeri atau di Indonesia mengalami sebuah resesi, gitu kan. Terus ada bagaimana cara kita untuk memulai, gitu ya, memulai melakukan riset. Nah, mungkin sedikit izin Pak Nida saya menambahkan yang dimaksud dengan riset dan keyword. Saya teringat ketika tentang membuat sebuah artikel, atau pada saat itu dulu YouTube masih belum familiar, tapi banyak pengguna Google khususnya yang banyak melakukan atau mencari informasi di dalam Google. Nah, ini salah satu pengguna atau yang memiliki artikel itu melakukan riset dan keywordnya. Karena pada saat itu dulu saya pernah menemukan bahwa algoritma Google itu agar judul atau kata kunci yang kita buat itu harus dimasukkan ke dalam artikel minimal sebanyak 3 kali. Jadi kata kunci yang ingin kita masukkan ke dalam keywordnya Google itu harus dimasukkan atau diulang sebanyak minimal 3 kali. Itu mungkin salah satu contoh dari riset dan keyword atau kata kunci yang harus kita terapkan di dalam marketplace. Lalu ada banyak peluang di sosial media, baik sosial media Facebook, Instagram, TikTok, gitu kan. Ada juga melalui media atau marketplace, terus disinggung menggunakan fake buyer, gitu kan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab, saya persilahkan para audiens untuk melakukan pertanyaannya di kolom chat. Ada sebentar saya lihat. Oh, masih belum ada. Ini mau ada yang bertanya atau menyampaikan apa yang sudah diinformasikan ke dalam kolom chat, teman-teman. Ada Mbak Novi, pernah punya di bidang fashion dan skincare, tidak berlanjut karena kesulitan time management. Atau ada pertanyaan? Silakan Mbak Novi. Atau Mbak Nisa yang silakan. Mbak Nisa ada? Oke, ini ada Mbak Novi. Mau langsung ditanyakan secara langsung, silakan. Mana Mbak Novi? Oke. Mbak Novi ada? Novi Sadora. Mungkin saya bantu sampaikan ya Pak Nida. Beliau bertanya bagaimana caranya memulai penjualan ekspor yang tadi disinggung ketika misalkan di dalam negeri itu mengalami sebuah resesi. Apa yang harus dipersiapkan sebagai pemula? Silakan Pak Nida untuk jawabannya.
Oke, saya belum tahu nih maksudnya Mbak Novi ini ekspor apa gitu ya. Atau mulai sekali dari awal. Sebab Mbak Novi bilang mau mulai dari fashion and skincare produknya sebelumnya kan gitu ya. Eh, tapi menurut saya akan menjadi hal yang mudah dilakukan ketika kita sudah punya audiens. Jadi kayak kita punya database penjualan. Kalau seandainya mulai, menurut saya jualan yang baik adalah jualan ke orang yang siap beli. Jadi misalnya kayak kita bicara ekspor, mungkin identik di Indonesia itu ekspor barang-barang mentah seperti kelapa, terus nikel, barang-barang seperti itu kan, atau furniture. Itu kan produk-produk yang pembelinya spesifik. Nah, jadi bisa dengan cara kita scraping data siapa aja yang membutuhkan produk tersebut. Misalnya kita jualan fashion. Ini produksi sendiri nih ya, let's say produksi sendiri. Nah, kita bisa kontak ke pengusaha-pengusaha fashion di luar sana. Kan kita bisa buka Google Maps, misal contoh kita daerah terdekat dulu, misalnya kayak Singapura. Kita cari pengusaha fashion di Singapura, kita berikan katalog produk kita, terus berikan janji temu. Kapan bisa ditemui, ini bisa konsultasi lebih lanjut dan segala macamnya. Itu lebih mudah dilakukan dibandingkan kita harus melakukan ads, melakukan iklan, melakukan postingan-postingan gitu ya, yang belum tentu menjangkau pembelinya gitu. Mungkin gitu Mbak Novi. Ya, jadi yang terpenting adalah konsumennya terlebih dahulu ya Pak. Audiensnya terlebih dahulu atau pelanggannya terlebih dahulu yang kita gapai. Sama seperti halnya contoh salah satu produk Traveloka, dia pada mulanya untuk mencari sebanyak mungkin konsumen. Ketika sudah mempunyai banyak konsumen, segala produk apapun bisa dia masukkan ke dalam aplikasinya. Itu mungkin salah satu contoh bagaimana kita memulai mencari audiens atau konsumennya terlebih dahulu atau mencari produknya terlebih dahulu. Berikutnya ada Rigo Aliamin. Silahkan Mas Rigo untuk pertanyaannya mau disampaikan secara langsung. Ada Mas Rigo? Iya, ada Mas. Ya, silahkan. Pertanyaannya mau disampaikan secara langsung. Ya, saya izin bertanya, bagaimana Pak cara mengatasi hambatan yang kompleks di dalam dan berkelanjutan di dalam mengoptimalkan efektivitas kampanye di digital marketing, terutama di tengah persaingan yang ketat ya Pak ya, dan perubahan konstan di dalam aspek digital tersebut. Kan makin maju era digital ini gitu. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut begitu? Oke, saya langsung jawab ya, Ya Bapak, terima Mas kasih Pak. Rigo. Saya kurang paham ini, pertanyaan terlalu apa teoritis gitu ya. Cuman saya coba jawab berdasarkan apa yang sudah saya praktikkan selama ini. Jadi ketika kita bicara hambatan, pasti ada peluang. Jadi nggak berarti bahwa ketika orang jualan, semua orang misalnya jualan jilbab ketika Ramadan, sebenarnya ada peluang substitusi lainnya, misal kayak mereka butuh penitinya, misalnya gitu ya, atau segala macamnya yang berkenaan dengan jilbab tersebut. Jadi ini teoritis banget. Eh, hambatannya itu sebenarnya malas bergerak, Mas Rigo. Jadi menurut pengalaman saya, teman-teman yang terkendala dalam melakukan usaha digital marketing itu adalah malas berbuat. Jadi kayak buat konten TikTok sehari 3 kali gitu ya, itu bukan perkara yang mudah ketika kita tidak memiliki niat. Cuman kalau seandainya ternyata videonya itu booming atau viral, itu bisa mendatangkan peluang loh. Jadi kayak saya banyak sekali
di beberapa akun yang saya kelola itu mendapatkan penawaran jasa posting, jasa endorse, ya, paid promote gitu ya. Dan hanya sekedar konten-konten biasa gitu kan, konten-konten apa gitu ya. Nah, jadi hambatannya itu adalah malas memulai. Jadi ini kita bicara bahwa wah jadi YouTuber itu sulit, jadi TikTokers itu sulit. Udah nyoba belum kan gitu. Kalau seandainya teman-teman udah mau mencoba, ketemu hambatannya apa, kendalanya apa, nah baru kita sharingkan kan gitu. Jadi Mas Rigo, saran saya ketika eh, ngalamin persaingan atau perubahan gitu ya, coba lakukan dulu gitu kan, apa yang bisa dilakukan kan gitu ya. Mungkin gitu sih Mas Rigo. Oke, baik Pak. Udah cukup, jawabannya sangat pas Pak. Ya, Terima kasih Pak. ya sama-sama Mas Rigo. Selanjutnya ada pertanyaan tambahan dari yang tadi Mbak Nisa Fadilatul Husna. Pertanyaannya, jika kita memulai suatu bisnis, nah untuk bagian digital marketing kita masih belum begitu menguasai, gitu kan? Jadi jika kita belum menguasai tentang digital marketing, terus terkadang juga belum sempat karena bisnis tersebut kita masih handle sendiri. Menurut Bapak, bagaimana solusinya? Apakah kita perlu menggunakan jasa dari pihak lain? Silakan Pak Nida untuk jawabannya. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Untuk penguasaan digital marketing, ketika kita belum menguasai, ya saran saya ketika mau melangkah ke sana emang perlu belajar terus ya. Jadi kayak saya pribadi juga backgroundnya bukan di digital marketing awalnya kan. Saya bankers gitu kan. Kemudian ngelihat ada peluang bagus di sini. Awalnya ya pasti pakai jasa. Saya menggunakan pembuatan website. Pertama sekali saya punya website, saya juga pakai jasa gitu kan. Saya bayar orang untuk membuat website. Hingga akhirnya sekarang saya buka jasa pembuatan website dan toko digitalmarketing.com gitu ya. Karena akhirnya sedikit demi sedikit menguasai. Cuman ketika itu menjadi sebuah kendala dan membutuhkan langkah cepat, menurut saya sah-sah aja menggunakan jasa pihak ketiga. Karena daripada, misalnya kayak gini, daripada toko kita sepi, lebih baik kita mengeluarkan dana, sebagian keuntungan untuk memperbesar usaha atau mendatangkan lebih banyak penjualan. Kan itu Mbak Nisa. Ya, ada lagi Ya, yang baik, Pak. masih bertanya? Silakan. Dari teman-teman bisnis digital mungkin yang lain suaranya. Atau terakhir mungkin Pak Lida, saya ingin bertanya tentang CEO. Boleh ya? Silakan, silakan. Jadi tadi kan disinggung terkait masalah CEO. Nah, yang mungkin kebetulan saya ketahui CEO itu digunakan umumnya pada platform atau Google gitu ya. Nah, bagaimana kita mengupayakan CEO ini di sosial media yang lain seperti halnya Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Atau bisa dikatakan bagaimana kita mencari meriset sebuah algoritma yang dibutuhkan masing-masing platform itu sendiri. Karena percuma kita membuat sebuah konten ataupun sebuah posting jika memang kita tidak mengetahui algoritma dari pihak platform itu sendiri. Bagaimana kira-kira Pak Hida? Ya, eh, ya Mas Denny, bagus sekali pertanyaannya. Jadi bagaimana mengetahui algoritma yang sedang digunakan kan gitu ya. Kalau saya pribadi, saya ada menggunakan metode ATM. Jadi amati tiru modifikasi. Jadi konten yang viral itu dibuat serupa tapi dimodifikasi itu sangat berpotensi untuk viral juga. Misalnya kayak orang buat konten tentang pemilu kemarin.
ini ketika pemilu masih berlangsung itu banyak sekali akun-akun baru yang memperoleh viralitas gitu ya, memperoleh traffic yang sangat banyak gitu kan, hanya dari memodifikasi konten yang sudah ada sebenarnya, cuman dengan sudut pandang yang berbeda. Sama seperti di YouTube, thumbnail-thumbnail yang populer itu kita copy tampilannya, tentu dengan modifikasi yang signifikan, sehingga itu bisa meraih tingkat SEO yang cukup besar. Misalnya kayak konten di Tirto misalnya gitu ya. Kalau di blog perblokan, yang viral di Tirto itu bisa jadi langsung dikopas di Kumparan dan dikopas lagi di Tribun News dan segala macamnya, Detik dan segala macamnya. Karena itu berpotensi viral kan gitu ya. Dan itu juga yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi algoritma yang sedang berlaku kan gitu ya. Misalnya kayak video yang lagi viral tentang afiliatan gitu ya. Nah, kita buat serupa tentu dengan modifikasi yang signifikan, itu cenderung lebih cepat viralnya, lebih cepat naik tingkat SEO-nya dibandingkan kita riset secara langsung dan manual kan gitu. Dan yang kedua, penting untuk diketahui bahwa saat ini ketika AI sudah banyak sekali menguasai lini masa kita, menggunakan teknologi AI untuk mengoptimalkan konten itu menurut saya penting untuk dilakukan gitu ya. Mungkin itu Mas Denny. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Nida. Mungkin satu lagi terakhir ya Pak, izin ada satu pertanyaan dari Adi. Silakan Mas Adi, mau ditanyakan secara langsung. Mas Adi? Oke, mungkin malu kali ya. Saya izin untuk menyampaikan pertanyaannya. Beliau bertanya, saya hanya mau bertanya perihal perputaran ekonomi pada UMKM dengan berbasis digital. Apakah sangat berpengaruh? Dan jika memang berpengaruh, kira-kira mengapa belum terrealisasi oleh pemerintah? Gitu, Pak Nida. Silakan Pak Nida untuk jawabannya. Ya, terima kasih Mas Adi. Perputaran ekonomi atau perputaran uang pada UMKM berbasis digital itu memang kurang dilirik oleh pemerintah. Salah satunya contoh ketika kita bertransaksi di dunia digital, misalnya kita jualan produk gitu ya, di Shopee atau Tokopedia atau di platform-platform kita pribadi, itu tidak dikenakan pajak. Jadi kan kalau misalnya kita usaha apapun di konvensional, misalnya kita buka toko, kita buka eh, apa warung gitu ya, itu biasanya nggak lama kemudian ini orang pajak datang tuh, narikin pajak atau menghitung pajak yang harus dibayarkan. Tapi di dunia digital itu belum terlalu banyak, Mas Adi. Nah, di sini sebenarnya bisa jadi peluang dan tantangan. Jadi peluangnya mungkin pemerintah ingin bahwa kita lebih masuk ke sana sehingga mungkin masih dibuka ruang itu. Sebab kalau bicara di Amerika atau di Inggris itu pajaknya cukup besar, hampir 20%. Jadi dari penjualan itu masuk ke pemerintah. Nah, di Indonesia hal ini belum berlaku. Mungkin karena mereka menganggap bahwa perputaran itu belum cukup besar, atau mungkin juga membuka ruang untuk pengusaha-pengusaha muda seperti kita semuanya beralih ke sana. Gitu. Nah, jadi sebelum diberlakukan, yuk kita mulai gitu kan. Nanti kalau udah berlaku malah tambah ribet nanti kan gitu. Itu Mas Adi. Nah, cuman ya dua sisi mata uang, jadi kayak kita tidak dipermudah juga untuk melakukan itu. Nah, saran saya ya kita mulai aja dari sekarang. Banyak kok informasi-informasi hal tersebut yang bisa kita lakukan. Kayak teman-teman bisa jualan di Etsy, Gumroad, terus kemudian di Produk Hunt. Banyak marketplace luar sana yang berjualan produk digital, dan itu menurut saya belum banyak pemain Indonesianya yang main di sana. Jadi teman-teman boleh ke sana gitu. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Nida atas pemaparan dan jawabannya. Juga teman-teman sekalian, para audiens, terima kasih banyak atas waktu dan tempatnya. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan acara inti pada webinar hari ini. Semoga bekal ilmu pengetahuan yang telah disampaikan oleh Pak Nida dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, acara selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara Mbak Najwa Azahro. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Denny. Sebelumnya, sebelum lanjut acara yang selanjutnya, saya akan menginformasikan kepada seluruh peserta seminar, diharapkan untuk men-screenshot Zoom yang sedang dilaksanakan pada siang hari ini sebagai bukti absensi yang telah tersedia di format kolom chat dan juga untuk memenuhi syarat agar mendapatkan sertifikat. Dan waktu 1 menit mungkin. Siapa tahu yang lain belum ada yang Memasuki acara selanjutnya muncul. yaitu sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera. Si itu bisa. Oke, semuanya untuk mengaktifkan kameranya. Pada hitungan ketiga saya foto ya. 1, 2, 3. Iya layarnya. Oke, 1, 2, 3. Sisanya saya serahkan ke MC. Baik, acara yang terakhir yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Saudara Kisah Kailandra. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, selesai sudah acara ini. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Saya pimpin doa menurut Islam, yang lainnya menyesuaikan. Allahumma inni salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wa jannatan minan nari, wal afwa indal hisab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada narasumber juga Bapak dosen. Saya selaku perwakilan panitia memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata pada acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Kisah.
Baik, terima kasih kepada Bapak Kaprodi, Bapak dosen dan pemateri kita, serta seluruh panitia dan peserta yang antusias mengikuti acara seminar online pada siang hari ini. Mungkin cukup sekian acara seminar online di siang hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh pemateri kita di siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman semua buat absensi yang telah tersedia di format kolom chat.